بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita dipertemukan kembali dalam kajian online. Kali ini bersama dengan saudara-saudara kita dari kota Situbondo, Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dan kajian ini disiarkan secara langsung melalui Radio Ulul Albab Situbondo bekerja sama dengan Radio Al-Athari Tasikmalaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema dari kajian kita adalah berdamai dengan ujian, berjuang dengan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang baik, kokoh di atas kebaikan dan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun hingga kita meninggalkan dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan hidup, problem ekonomi, ditambah lagi dengan terjadinya dekadensi moral, banyaknya fitnah, dan
munculnya berbagai macam penyakit dan wabah membuat banyak orang bertanya-tanya, sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Akankah semua ini berakhir? Bagaimana caranya bisa hidup tenang dan keluar dari situasi sulit ini? Dan apakah ada kekuatan yang bisa dijadikan sebagai sandaran dan dapat dipercaya sebagai solusi? Pertanyaan semacam ini jelas bisa menyebabkan terjadinya kegelisahan, bahkan bisa sampai pada sikap berputus asa dan pasrah dalam menghadapinya. Jika tidak ditemukan jawabannya yang tepat. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan Allah dan taufik darinya, sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Di antara jawaban tersebut, yang pertama, hendaknya kita perhatikan kembali, kita amati, kita renungi, kita tadaburi beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Di antaranya satu yang terdapat di Quran surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan akan menghadapi kepayahan, kesulitan, beban dalam kehidupan dunianya. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita akan dihadapkan kepada berbagai macam kepayahan, kesulitan, beban, ujian, dan cobaan. Dari sejak kita dilahirkan ke dunia sampai kita meninggalkan dunia. Karena itu ada yang mengatakan bahwa kehidupan dunia permulaannya adalah tangisan, pertengahannya adalah kepayahan dan kesulitan, sedangkan penghujungnya adalah kefanaan. Kedua, firman Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Dan sesungguhnya hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Coba perhatikan lagi ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebut kejelekan sebagai ujian, tapi kebaikan pun Allah sebut sebagai ujian. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kejelekan Allah ciptakan, kebaikan juga Allah ciptakan. Dan kedua-duanya menjadi ujian. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian, di mana mereka ditimpa malapetaka, mereka merasakan kesengsaraan, mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu yang bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu kata Allah, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ternyata ujian, cobaan, kesulitan tidak hanya kita yang akan menghadapinya. Bahkan orang-orang sebelum kita, mereka menghadapinya. Orang-orang terbaik. Ini adalah hal yang patut untuk kita ingat dan kita perhatikan. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-186. Allah berfirman, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji, kata Allah, dengan hartamu dan dengan dirimu sendiri. Dan kamu pasti akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, dari orang-orang sebelum kalian, dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah, hal-hal yang sangat menyakitkan hati. Tetapi jika kalian sabar dan bertakwa, sungguh yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa ujian adalah sebuah kepastian. Harta menjadi ujian bagi kita, bahkan diri kita sendiri menjadi ujian bagi kita. Lebih-lebih orang-orang kafir, ahli kitab, kaum musyrikin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tadi mengetahui beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya yang patut untuk kita jawab, apakah kita bisa terbebas dan keluar dari yang namanya kesulitan, ujian dan cobaan ini? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa terbebas dan keluar. Karena kita diciptakan dalam keadaan akan menghadapi semua itu. Kejelekan dan kebaikan Allah jadikan sebagai ujian. Orang-orang sebelum kita, mereka merasakan ujian, kesengsaraan, kesulitan. Dan ujian adalah sebuah kepastian bagi kita. Lalu harus bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya adalah berdamai dengan kesulitan, cobaan dan ujian itu
dan berjuang dengan harapan. Ini jawabannya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, semuanya menjadi ujian. Maka berdamai dengan ujian. Tapi jangan membuat kita patah semangat. Berjuang dengan harapan. Karena kita punya harapan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harapan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang kedua, sebagai seorang muslim, kita patut meminta pertolongan kepada yang telah menciptakan kita, kepada yang telah menciptakan alam semesta ini, kepada yang telah mengadakan berbagai macam kejadian-kejadian di dalamnya, problem, kesulitan, ujian, cobaan, kesengsaraan, yaitu Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepadanya, agar dengan itu iman kita menjadi kuat, dan agar dengan itu kita memiliki harapan, dan kita yakin bahwa saat Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kesulitan dan ujian kepada kita, Dia Allah tetap sebagai zat yang maha penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan dan ujian, mencegah musibah, mengubah keadaan. Sebab tidak ada satu hal pun yang terjadi baik di bumi maupun di langit kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kunci-kunci gaib. Gak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Allah. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak ada yang gugur sehelai daun pun melainkan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun yang jatuh di kegelapan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang basah, tidak ada sesuatu pun yang kering, melainkan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini hal yang patut untuk menjadi keyakinan kita, sehingga menghadapi ujian, kesulitan, cobaan harus dengan cara berdamai dengannya dan tetap berjuang dengan harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harapan kita. Kita punya Allah, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan semua hal yang ada dan terjadi di muka bumi ini. Maka mintalah pertolongan kepadanya. Terus lakukan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Jawaban yang ketiga, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, akan segera berakhir. Adapun kehidupan yang akan datang setelahnya, yakni kehidupan akhirat, adalah kehidupan yang abadi. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa kebahagiaan hidup di dunia dengan segala macam tetek bengek yang ada di dalamnya gak akan bisa diraih kecuali dengan keimanan yang benar dan amal yang ikhlas. Inilah perjuangan kita. Kita berjuang dengan keimanan kita dan dengan amal kita yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Hanya saja ini adalah hal yang terlupakan oleh kebanyakan orang. Karena keimanan yang lemah dan kuatnya fitnah serta besarnya bencana dan musibah. Fitnah apapun, ujian, musibah, bencana apapun akan terasa berat bagi orang yang lemah imannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tipe-tipe orang yang seperti ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirad dunya wal akhirah." Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tapi berada di tepi, ada di ujung, sangat riskan keadaannya, mengkhawatirkan. Jika ditimpa kebaikan maka dia merasa puas. Tetapi jika ditimpa ujian dan bencana maka dia berbalik ke belakang. Rugilah dia. Rugi dunia dan rugi akhirat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi berada di tepi, ala harfin. Kalau mendapatkan kebaikan merasa senang, tentram, damai, tapi saat ditimpa ujian, kesulitan, bencana, berbalik ke belakang. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mendapatkan kerugian ketika ujian datang, kesulitan datang. Karena tidak dihadapi dengan keimanan. Tidak dihadapi dengan amal yang ikhlas. Semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian berkeluh kesah, meninggalkan amalan, luntur keimanan karenanya. Disinilah pentingnya kita berdamai dengan ujian, berdamai dengan segala cobaan, berdamai dengan segala bencana, dengan tetap berjuang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya jawaban yang keempat. Kita harus tetap menampakkan rasa optimis untuk mendapatkan kebaikan dan berada di atas kebaikan bagaimanapun keadaannya. Sebab gelapnya malam akan hilang dengan terangnya siang. Gemuruh petir bagaimanapun kerasnya membuat kita takut, akan datang membawa hujan dan kebaikan. Coba kita ingat kembali bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam kehilangan kedua putranya, bahkan kehilangan penglihatannya selama 40 tahun. Bayangkan. Bagaimana kesedihan yang saat itu dialami dan dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Kehilangan anak. Sedih. Gelisah. Ini kita rasakan sendiri. Sebab sebagai manusia, kecintaan kita kepada anak itu luar biasa besar. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Zuyina linnas, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kecintaan kepada diantaranya adalah al-banin, anak-anak. Kesedihan ini harus dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dahulu. Berpisah dengan kedua putranya. Kehilangan penglihatannya selama 40 tahun. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam tetap berjuang dengan penuh harapan. Tetap berjuang. Dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan keduanya dan dapat berkumpul kembali dengan kedua putranya. Maka di antara pesan yang pernah beliau sampaikan ke hadapan putra-putranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di Quran surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebab tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Optimis yang luar biasa. Tetap berjuang dengan penuh harapan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan perjuangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan harapannya. Allah kembalikan penglihatannya dan sekaligus Allah kembalikan kedua putranya. Tidak ada kamus lelah, patah semangat dalam diri Nabi Ya'qub alaihissalam. Kenapa? Karena hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yakin dan sangat percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada setelah kesulitan kecuali kemudahan. Enggak ada setelah kesempitan kecuali kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan.
Kata al-usra memang disebutkan 2 kali, tetapi terhitung 1. Karena dalam bahasa Arab al-usra adalah isim ma'rifah. Sedangkan yusra diulang 2 kali dan menunjukkan jumlahnya 2, karena yusra adalah isim nakirah. Maka kata para ulama, 1 kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Yusuf ayat 110, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hingga ketika para rasul hampir putus harapan dan mereka mengira bahwasanya mereka telah didustakan, kata Allah, ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami kepada mereka. Fanujiya man nasya, akan diselamatkan siapa saja yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna, dan tidak bisa ditahan hukuman kami, azab kami dari kaum yang jahat. Maka tetaplah optimis, terus berjuang dengan harapan, tidak perlu pesimis. Harapan dan optimisme ini bisa membuat kita melewati berbagai macam ujian dan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Sebab orang yang optimis itu, dia tidak akan menjadikan musibah dan ujian sebagai penjara yang menahannya dari melakukan kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah imam, pemimpin orang-orang yang optimis. Kepercayaan beliau sangat kuat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan merasa tidak mampu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan hal yang terbaik. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Setiap kebaikan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah. Dan termasuk ke dalam kebaikan adalah ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka engkau tampakkan wajah yang berseri-seri. Dan engkau tuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman,
Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Tetap lakukan hal yang terbaik sekecil apapun itu. Karena kebaikan meskipun kecil secara nilai adalah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk terus bersama dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang saleh. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Tetaplah bersama dengan mereka. Karena teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh akan membawa kebaikan untuk kita. Mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, membuat kita optimis, membuat kita semangat beribadah, membuat keimanan kita senantiasa terus meningkat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga melarang kita untuk menampakkan kepasrahan dengan keadaan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk masjid pada suatu hari, ternyata di dalamnya beliau melihat ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Laki-laki ini biasa dipanggil dengan sebutan Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Rasul bertanya, "Hai Abu Umamah, mengapa aku lihat engkau duduk di masjid padahal itu di luar waktu salat?" Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dirundung kegelisahan dan hutang." Qala afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qadha anka dainak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadanya, "Maukah aku ajarkan kepadamu suatu kalimat yang apabila engkau ucapkan, Allah azza wa jalla akan menghilangkan kegelisahanmu dan Allah akan membantu menghilangkan atau menyelesaikan hutang-hutangmu?" Qultu bala ya Rasulullah. Abu Umamah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Qala, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Katakan olehmu saat engkau ada di waktu pagi dan sore, "Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang." Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu isyarat dari beliau bahwa jangan pernah pasrah dengan keadaan. Jangan menyerah. Terus lakukan hal yang terbaik. Meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, berdoa
Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jangan lupakan Allah. Qala fa fa'altu dzalika fa adhhaballahu 'azza wa jalla hammi wa qadha 'anni daini. Kata Abu Umamah, aku lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, dan akhirnya Allah azza wa jalla menghilangkan kegelisahanku dan membuat aku bisa membayar hutang-hutangku. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita mencela zaman, mencela waktu, mencela keadaan. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan sekali-kali kalian mencela zaman, mencela waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan zaman, menciptakan waktu. Kemudian dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat Ahmad disebutkan, qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Bani Adam telah menyakitiku. Yasubbud dahr, karena mencela zaman, mencela waktu. Padahal akulah yang telah menciptakan zaman, menciptakan waktu. Biyadil khair, di tangankulah kebaikan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Jangan sampai karena keadaan yang sulit, ujian dan fitnah yang begitu besar, kemudian membuat kita menyalahkan zaman, menyalahkan waktu, bahkan mencaci makinya. Waliyadzubillah. Ya. Tetap tampakkan kesabaran. Dan jangan sampai punya anggapan bahwa manusia semua telah binasa. Ini juga hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'ta ar-rajul yaqulu halakan nas fa huwa ahlakuhum." Fa huwa ahlakuhum. Dalam riwayat lain, "Idza sami'tum rajulan yaqulu qad halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kalau kamu mendengar ada seseorang mengatakan bahwa manusia telah binasa sekarang semuanya, maka dialah sebenarnya yang paling binasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tidak boleh menyerah. Seorang mukmin tidak boleh putus asa. Seorang mukmin tidak boleh mengkhawatirkan rezekinya dan kematiannya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di surat Hud ayat yang ke-6. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini melainkan atas Allah Subhanahu wa taala jaminan rezekinya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 145 Allah mengatakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidak ada sesuatu pun yang bernyawa melainkan akan mati. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa jawaban yang semoga menjadi solusi terbaik buat kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
memberikan jalan keluar kepada kita dari segala kesempitan dan kesulitan, menyatukan hati-hati kita dan menjaga negeri kita dan penguasanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.